Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita hampir memasuki bulan Ramadan 1441 Hijriah. Terasa atau tidak terasa, diakui ataupun tidak diakui, siap atau tidak siap, kita insya Allah akan segera memasuki bulan Ramadan. Apa dan bagaimana kita memasuki bulan Ramadan tersebut tentunya akan menjadi sebuah nilai tersendiri dalam kehidupan kita nantinya. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan tersebut, bagaimana kita mengupayakan diri kita untuk lebih baik dibandingkan Ramadan tahun kemarin, itu tentunya merupakan sebuah nilai tersendiri bagi kita. Apalagi kaum muslimin semuanya, hari ini, tahun ini, Ramadan kita berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Di mana tahun-tahun yang lalu kita menyambut Ramadan dengan gegap gempita, dengan suasana yang luar biasa. Kita menyiapkan segala sesuatu, terutama hal-hal yang zahir. Kita siapkan rumah, kita siapkan masjid kita cat masjid kita bersihkan masjid kita bersihkan rumah kita, dan seterusnya. Upaya-upaya penyiapan secara zahir sudah menjadi sebuah aktivitas rutin bagi kita setiap Ramadan akan datang. Tetapi terkadang kita lupa, kita alpa mempersiapkan Ramadan tersebut dalam hal-hal batiniyahnya dan dalam hal ruhaniyahnya. Kalau kita melihat, kita mendengarkan banyak di antara ustadz, kiai yang menyampaikan doa bagaimana mempersiapkan Ramadan tersebut jauh-jauh hari. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, berkatilah kami di bulan Sya'ban, dan jadikanlah kami mampu mencapai tangga Ramadan nantinya. Ini adalah upaya ruhaniyah yang tentunya juga harus kita upayakan. Sementara di tahun ini ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan pada kita semuanya untuk menyambut Ramadan lebih konsentrasi pada sisi ruhaniyahnya, pada sisi batiniyahnya. Setiap hari ketika kita keluar dari rumah, hari ini kita memakai masker, kita memakai perlindungan yang luar biasa. Tentunya kita tidak mungkin hari ini mempersiapkan Ramadan dengan mengecat rumah kita, mengecat masjid kita dan yang lainnya. Tidak mungkin kita lakukan itu. Tetapi pelajaran berharga bagi kita tahun ini adalah bagaimana kita mempersiapkan Ramadan ini dengan suasana yang sepi, dengan suasana yang tidak hura-hura. Bagaimana menyambut Ramadan dengan hati yang baik, Ramadan dengan ikhlas, tulus. Kita melakukan ibadah di Ramadan ini nanti tidak lagi dilihat oleh orang lain. Kalau di tahun kemarin ataupun tahun-tahun yang lalu kita aktif dengan tadarus Al-Quran di masjid-masjid kita, speaker di mana-mana, lantunan Al-Quran mengumandang dari masjid ke masjid, dari masjid satu ke masjid yang lain, dari musola satu dengan musola yang lain, dari langgar satu dengan langgar yang lain. Tetapi tentunya nanti bulan ini,
bulan Ramadan ini nanti akan berbeda suasananya dengan Ramadan yang tahun kemarin. Nah, kita tidak usah ngersulo, kita tidak usah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini adalah media untuk introspeksi kita. Apakah kalau sudah tidak ada lagi tadarusan di masjid, kita masih mau membaca Al-Quran kita di rumah kita? Kalau kita tidak lagi tadarus Al-Quran bersama dengan ibu-ibu yang lain, dengan bapak-bapak yang lain yang ada di lingkungan kita, apakah kita masih mau membaca Al-Quran kita di rumah kita, di kamar kita, dengan anak-anak kita? Masih maukah kita dengan itu? Nah, sebenarnya kalau kita melihat dengan jeli, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk Ramadan tahun ini adalah bagaimana kita beribadah tersebut dengan ikhlas, mukhlis lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena dinilai oleh orang lain. Kalau di Ramadan yang lalu kita terbiasa habis maghrib kemudian berduyun-duyun ke masjid, yang ibu-ibu bersama dengan ibu-ibu yang lain sudah memakai mukena, berduyun-duyun datang ke masjid bersenda gurau, kemudian menceritakan bukanya apa, menunya apa, dan yang lainnya. Tetapi tahun ini saya yakin tidak akan ada lagi seperti itu. Ada mungkin yang berangkat ke masjid, tetapi dengan aturan-aturan yang begitu banyak. Masih maukah kita nanti untuk qiyamul lail? Masih maukah nanti kita untuk tarawih dengan giat seperti Ramadan-Ramadan yang lain, Ramadan-Ramadan yang lalu? Allah mengajarkan kita untuk ikhlas, untuk bagaimana kita beribadah dengan sepenuh hati, hanya menginginkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita telisik lagi di dalam Al-Quran, di dalam salah satu ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ternyata bahwa orang yang melakukan ikhlas, orang yang melakukan keikhlasan di dalam ibadahnya, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan orang tersebut dari godaan setan. Sebagaimana kita lihat di kisah tentang transaksi setan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan fakhruj minha fa innaka rajim, keluarlah wahai setan dari jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kalian rajim. Diusir setan ketika itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ternyata setan ketika itu melakukan transaksi, meminta nego dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi fangzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Ketika itu setan matur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sudahlah Allah, kalau seperti itu maka tunggu kami untuk selalu menggoda manusia sampai waktil ma'lum, sampai waktu nanti yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau waktu kiamat nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Semuanya itu akan mampu untuk digoda oleh setan kecuali minhumul mukhlasin, kecuali mereka yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita yang mungkin ketika beribadah karena si fulan, saya berangkat tarawih duluan karena biar dilihat oleh Pak Takmir Masjid bahwa saya adalah ibu yang paling rajin, bahwa saya adalah bapak yang paling rajin, bahwa saya adalah orang yang rajin beribadah di tahun ini dan seterusnya, bahwa saya sudah mempunyai perbedaan dibandingkan Ramadan yang lalu dan seterusnya.
Ini tentunya bukan lillahi ta'ala. Ini tentunya karena pengen dipuji oleh orang lain itu tadi. Maka sekali lagi mari kita ikhlaskan Ramadan kita. Kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan Ramadan ini, dengan harapan semoga kita semuanya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji tidak bertatap muka, kita mengaji tidak ketemu dengan ustadz kita mengaji tidak ketemu dengan kiai kita mengaji melalui online, kita mengaji melalui internet dan yang lainnya. Mari kita jadikan ini sebagai media untuk selalu mengupayakan Ramadan ini lebih baik dibandingkan Ramadan yang lalu. Mari kita perbaiki hal-hal yang ruhaniyah, hal-hal yang batiniyah yang mungkin selama ini kita lalaikan. Sekalipun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, mari kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Kalau toh seandainya panjenengan semuanya menginginkan untuk beribadah di masjid, pesan saya selalu jaga diri, selalu ikuti anjuran-anjuran pemerintah dan juga pihak kesehatan yang mungkin harus menutup mulut dengan masker, menutup hidung dengan masker, kemudian tidak bersalaman, tidak berjabat tangan dengan sesama jamaah dan yang lainnya. Tentunya hal-hal ini perlu untuk kita perhatikan. Jangan sampai hal-hal seperti ini kita jadikan sebagai media untuk saling menyalahkan. Ini adalah aturannya siapa, pemerintahnya begini dan seterusnya. Tidak usahlah seperti itu. Kalau toh kita mau mengupas apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah yang berwajib dan seterusnya, kita kupas dari segi hukumnya, maka sebenarnya kita juga akan menemukan hukumnya. Contoh misalnya, ketika beberapa waktu yang lalu saya pernah ditanya melalui WA oleh beberapa orang, bukankah ketika berjamaah sholat itu softnya harus rapat, tidak boleh bersenggang-senggang? Kenapa pemerintah saat ini kok menganjurkan bersenggang-senggang? Kenapa kok harus berjauhan? Bahkan disebutkan berjarak 1 meter. Kenapa seperti itu? Ini kan menyalahi aturan fikih, menyalahi aturan Islam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Luruskan, rapatkan shaf kalian, karena sesungguhnya merapatkan dan meluruskan shaf adalah sebagian dari kesempurnaan sholat ataupun kesempurnaan jamaah. Berarti kalau berjarak 1 meter kita tidak mendapatkan fadilah jamaah lagi. Berarti ini adalah aturannya orang yang gak jelas dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sudah dijawab oleh beliau Syekh An-Nawawi Bantani. Beliau adalah syekh, seorang pakar dalam berbagai ilmu, sekaligus ulama besar di zamannya ketika itu, berasal dari Banten, Jawa Barat atau Banten, Indonesia, tinggal di Makkah Mukarramah. Beliau menuliskan satu kitab di antara kesekian kitab beliau, namanya adalah Kitab Nihayatuz Zain. Kitab Nihayatuz Zain ini banyak sekali dikaji oleh santri dan juga kalangan-kalangan akademisi Islam. Bahkan kitab Nihayatuz Zain ini diterjemahkan di berbagai bahasa asing, non-Islam, non-Arab. Kitab Nihayatuz Zain di sana disebutkan bahwa seandainya makmum itu mundur ataupun juga tidak menutup shaf, alias berlubang-lubang, shafnya itu berlubang-lubang, maka tidak ada kemakruhan. Beliau menyebutkan sampai saya lupa hafal takbirnya ini, karena ingkana ta'akhuruhum an saddil furjah li'udrin kawaktil harri bil masjidil haram lam yukrah. Kalau seandainya makmum itu mundur ataupun juga senggang-senggang antara makmum satu dengan makmum yang lain, li'udrin karena udur, liwaktil hari
karena waktu yang sangat panas bil Masjidil Harami, sebagaimana terjadi itu di Masjidil Haram, lam yukrah, maka tidak makruh, ya, tidak makruh. Nah, ini adalah salah satu fenomena, yaitu panas. Tetapi kemudian ketika kita hubungkan itu pada kondisi kita saat ini karena ada wabah virus COVID-19, kemudian MUI ataupun mungkin pemerintah ataupun yang berwenang dalam hal ini mengumumkan, menginstruksikan bahwa sholat berjamaah bersenggang-senggang antara 1 meter dengan 1 meter, maka boleh-boleh saja gitu. Dan ini juga tidak membatalkan fadilah jamaah. Bahkan beliau menyampaikan seperti ini adalah adamut taksir fala tafutuhumul fadilah. Seperti ini bukan karena mereka itu alpa, karena mereka itu teledor, bukan, tetapi hal seperti ini karena ini adalah sebuah udzur dan ini tidak membatalkan fadilah jamaah. Nanti bisa panjenengan lihat ataupun mungkin panjenengan cari referensi yang lain. Salah satu diantaranya adalah tulisan atau kitab yang disusun oleh beliau Syekh An-Nawawi Bantani di dalam kitab Nihayatuz Zain. Contoh kecil misalnya seperti itu. Ataupun misalnya ketika kita melihat saat ini banyak di antara kita yang mungkin tidak lagi setelah selesai sholat kemudian tidak bersalaman dan yang lainnya. Setelah selesai sholat biasanya kita bersalaman, berdoa, kemudian bersalaman dan yang lainnya. Maka dalam hal ini cukup kita kemudian berdoa bersama ataupun juga berdoa sendiri, kemudian salaman kita ganti dengan kita bersikap dengan sikap yang baik, menunjukkan penampilan yang baik dengan orang yang akan ketemu dengan kita. Insya Allah ini adalah sebuah wasilah kita untuk silaturahim juga dengan saudara-saudara seiman kita. Ya, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadis, beliau menyebutkan bahwa orang yang sedang bersalaman itu selama mereka belum memisahkan antara perjabatan tangan itu tadi, maka Allah gugurkan dosa-dosanya. Tetapi kita husnudzon kepada Allah. Kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin kita tidak berjabat tangan hari ini, tetapi karena itu kita lakukan, karena kita tinggalkan berjabat tangan itu tadi, karena ada sebuah udzur, kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mungkin kita menyatukan tangan kita di depan dada, kemudian kita tersenyum dengan saudara-saudara kita, sahabat kita, sesama jamaah yang ada di masjid. Kita husnudzon kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala juga akan menggugurkan dosa kita. Mungkin hak-hak antara kita dengan orang lain juga akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya itu juga adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang penuh dengan santun. Jangan kemudian mudahnya Islam ini kita jadikan sebagai upaya untuk menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Sudah nggak zamannya lagi lah, sudah tidak zamannya lagi. Mari kita bersatu, kita bersama-sama untuk beribadah dengan cara kita, dengan cara yang baik, dan tentunya dengan adanya wabah seperti ini kita saling legowo. Mungkin ada perbedaan pendapat satu dengan yang lain, maka mari kita legowo. Kita tidak usah terlalu membahas hal-hal yang mungkin malah justru menjadikan kita tidak bersatu dengan yang lainnya. Ingat momentum Ramadan, momentum di mana kita mengupgrade semuanya, mengupgrade bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengupgrade bagaimana kita
berupaya melakukan yang terbaik dengan sesama manusia. Momentum mengupgrade keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai momentum Ramadan ini nanti ternoda dengan hal-hal yang sifatnya furu'iyah, dengan hal-hal yang sifatnya tidak begitu penting untuk kita bahas, malah justru kita terlalu membesar-besarkan itu tadi. Mari kita bersatu, kita menguatkan langkah kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah wabah yang melanda ini. Dan kita berdoa, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini nanti, dan juga di waktu-waktu yang lain. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh saat ini kita dilanda dengan wabah COVID-19 ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat ini semuanya, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh seandainya nanti ternyata masuk bulan Ramadan, misalkan saja ternyata COVID-19 semakin merajalela atau mungkin yang lebih parah lagi, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengupayakan ikhtiar zahir kita untuk senantiasa mengikuti apa yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah dan juga oleh orang yang berwenang dalam hal ini. Kita mengikuti bagaimana yang seharusnya kita lakukan. Kita tidak usah terlalu banyak untuk cuap-cuap di sana, cuap-cuap di sini dan yang lainnya. Mari kita murnikan ibadah kita Ramadan ini dengan senantiasa melakukan hubungan terbaik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga melakukan hubungan terbaik dengan sesama kita. Semoga Ramadan ini lebih baik dibandingkan Ramadan yang lalu, dan semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan sempurna, dan kita bisa beribadah di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Itu harapan kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita mendapatkan rahmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan endingnya kita mendapatkan pembebasan dari neraka, aitqun minan nar, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita, doa kita bersama. Sekali lagi, selamat untuk kita semuanya memasuki bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga semuanya mendapatkan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah Rabu yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan-pembahasan berikutnya selama bulan Ramadan. Dan silahkan apabila ada yang akan menyampaikan sharing pendapat dan yang lainnya, disampaikan melalui link YouTube di bawah ini ataupun juga melalui grup WA. Silakan. Terima kasih. Sekali lagi, jangan lupa untuk selalu berikhtiar dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, berikhtiar, dan berdoa lagi. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada kita. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.